Tema bulan Juli 2024, It's time to change. Waktunya, saatnya berubah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya nggak berencana nangis di awal, nanti rencananya nangis-nangisnya di akhir. Cuman ketika tadi pujian penyembahan nggak tahu air mata turun terus. Musik nggak apa-apa, nggak usah standby ya. Duduk aja, nanti saya panggil kalau udah waktunya nangis. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, perubahan itu bisa enak, bisa nggak enak. Jadi perubahan, kita banyak mengalami perubahan. Contoh paling gampang perubahan temperatur. Kalau kita keluar dari ruangan ini kan dingin. Kita keluar, contoh di luar lagi terik, maka kita akan merasa tidak nyaman. Tapi begitu kebalikannya, kalau kita merasa gerah di luar, kita masuk ke ruangan yang ber-AC, pasti itu adalah satu perubahan yang membuat kita jauh lebih nyaman. Jadi perubahan itu ada dua arah. Bisa juga perubahan cuaca, perubahan lingkungan tempat kerja, perubahan lingkungan, bahkan lingkungan pelayanan kita di gereja. Perubahan aturan-aturan mungkin yang ada, yang kita alami. Maka perubahan itu membawa kita dari satu kondisi kepada satu kondisi yang baru, dari situasi yang lama, masuk kepada situasi yang baru. Dari situasi nyaman, jadi lebih menantang, lebih challenging. Dari kebinasaan menjadi kekekalan, dari gelap menjadi terang. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu, kita satukan konsep bahwa perubahan yang mau kita pelajari adalah perubahan dari gelap menuju terang. Setuju? Amin. Maka kita tahu bahwa kekristenan itu bukan bicara tentang penyesuaian. Kita tidak menyesuaikan dengan situasi terus kita terima aja, tapi tentang perubahan. Kekristenan bukan bicara tentang penyesuaian, tetapi tentang perubahan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita ubah dari hidup kita? Atau mungkin sebagian dari Bapak Ibu mungkin di dalam hati ngomongnya gini, apalagi sih yang harus diubah? Ada laginya. Dalam kurung, apalagi sih yang harus berubah dari hidupku? Padahal kan udah oke harusnya. Nah Bapak Ibu, gak usah khawatir karena firman ini persis untuk kita semua. Kalau kita mikirnya seperti itu, artinya harus ada yang diubahkan. Yang pertama, kita baca dari Roma 12 ayat 1. Maka sebelum kita baca, tadi kita sudah baca Roma 12 ayat 2, di mana ada pembaharuan budi. Kita balik ke ayat pertama, di mana sebelum ada pembaharuan budi, yang harus kita lakukan adalah ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan. Kalau di bahasa lain, bahasa Inggris ada kata urge, mendesak, plead, memohon. Jadi Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku mendesak, aku memohon kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama diubahkan adalah tubuh. Paulus ketika mendeskripsikan persembahan yang hidup itu, adalah ketika kita memberikan hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memperoleh kepenuhan dalam hidup
offering the whole of your life for the whole of your life. Versi The Message ditulis oleh seorang bernama Eugene Peterson, menuliskan versi bahasa Inggris The Message bahwa terjemahannya seperti ini, saya langsung terjemahkan. Jalani hari-hari Anda, kehidupan sehari-hari Anda tidur, Anda makan, Anda pergi bekerja, Anda jalan-jalan, letakkan di hadapan Tuhan itu sebagai persembahan. Jadi apapun yang Anda kerjakan, keseharian Anda, ya dari Senin besok, bahkan dari pulang gereja ini sampai ketemu lagi hari Minggu, itu semua persembahan kita. Persembahan yang hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hati-hati, di ayat ini tulisnya memang cuma sleeping, you're sleeping, you're eating, going to work, walking around life. Tapi hati-hati, selain itu juga kadang kita nggak sadar, kita selipin juga persembahan-persembahan yang nggak baik. Mungkin ketika kita ngeluh, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita bersungut-sungut, ternyata itu jadi persembahan yang kita nggak sengaja persembahkan di hadapan Tuhan, dan itu bukan persembahan yang berkenan. Dalam perjanjian lama, kata persembahan yang hidup ini nggak lazim, tidak lazim ditemukan, bahkan tidak familiar. Karena di zaman perjanjian lama, mungkin kita sering temukan di zaman Musa, maka persembahan itu dipersembahkan ketika persembahan itu harus disembelih, dibakar. Jadi ada kematian di sana. Sedangkan kata persembahan yang hidup pada zaman ini atau pada zaman perjanjian baru, itu konsepnya sudah berbeda. Tidak seperti pada masalah perjanjian lama di mana korban itu harus mati. Maka di perjanjian yang baru ini, kita yang hidup ini, kitalah yang jadi persembahan di hadapan Tuhan. J. Gawain menulis seperti ini, penyembahan kita atau ibadah kita bukan lagi membawa korban persembahan, tetapi kitalah persembahan itu. Tetapi kita hidup, kitalah yang dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup. Penyembahan atau ibadah itu tentang apa yang aku katakan dengan lidahku, apa yang aku lihat, apa yang aku pikir, kemana kakiku melangkah. Sekarang kita sadar kalau tubuh kita, hidup kita itu persembahan yang hidup. Bapak Ibu sekarang mau persembahkan yang baik atau yang buruk? Baik atau buruk? Pastinya yang baik. Coba cek lagi. Pertama kita belajar, tubuh kita harus ubah. Kita mau persembahkan yang terbaik, cek kondisi tubuhnya, gimana gulanya, gimana kolesterolnya, apakah tubuh kita sudah jadi persembahan yang layak, yang berkenan. Dijaga nggak tubuhnya untuk bisa jadi persembahan yang hidup. Ubah pola hidup kita agar kita bisa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu pola makan dijaga. Pola makan dijaga, jangan makan sembarangan, apa aja yang dilihat enak masuk. Pola tidur dijaga, tidur cukup, jangan sampai tidur kurang. Makan bergizi, olahraga. Dengan itu kita bisa jaga hidup kita bisa jaga tubuh kita. Kita mau berubah di bagian ini, di bagian tubuh, maka mulai dari saat ini berkomitmen. It's time to change. Ini waktunya berubah. Di bulan ke-7 ini, bukan lagi kita belajar seperti 6 bulan lalu, di bulan ke-7 ini ada satu tindakan yang harus kita ambil. Jadi, it's time to change. Saat ini Tuhan, aku mau berubah, aku mau ubah tubuhku, mungkin sebelumnya tubuhku tidak sebaik itu, tidak menjadi persembahan yang baik untuk Tuhan, maka aku mau berubah mulai dari sekarang. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, maka saya masuk kepada bagian yang kedua, dari Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan yang mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 versi bahasa Inggris bisa kita lihat seperti ini. Ada kata transform di sana. Jadi, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Dengan cara mengubah pola pikir kita. Jadi yang kedua yang harus diubahkan adalah jiwa
Dalam hal ini ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu pikiran, kehendak, dan emosi. Salah satunya pikiran. Bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita, pola pikir kita ketika menghadapi satu masalah, satu situasi, kondisi. Kita nggak bisa merubah keadaan. Kita nggak bisa juga ubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita merubah mindset. Yang kita punya, yang kita bisa kontrol adalah kita ubah mindset kita untuk kita menghadapi persoalan. Maka ketika menghadapi situasi persoalan itu, hadapi dengan pola pikir yang baru, Bapak Ibu, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi masalahnya begini, ini masalah besar. Kita nggak tahu kita harus berubah. The problem is we don't realize. Kita nggak sadar kita harus berubah. Ya apa iya? Mungkin nggak di sini kali. Saya bantu. Satu tanda yang paling gampang, ini salah satu aja dari sekian banyak. Salah satu tanda di mana pola pikir kita harus diubahkan adalah ketika kita masih suka banding-bandingin. Banding-bandingin apa? Situasi yang dulu dengan sekarang. Contoh. Saya karena pemusik, saya kasih contoh begini. Saya sering dengar, "Yan, kenapa ya dulu lagu rohani itu jauh lebih enak ya? Dulu. Liriknya bagus yang dulu. Melodinya bagus. Jadi kalau nyanyi yang lagu dulu itu langsung masuk ke hadirat. Hadirat mana? Tapi kalau lagu rohani zaman sekarang kok begini banget gitu ya, chordnya cuma 4, diulang-ulang terus, melodinya gitu-gitu aja. Dan banyak contoh lainnya, pasti saudara sering dengar, dulu, pernah dengar? Pernah dengar orang ngomong begitu ya? Dulu, waktu aku pelayanan di Medan, udahlah, kita nggak usah lanjut bagian itu paling sering kedengaran. Beberapa bulan terakhir kita belajar mengenai karunia roh, karismata. Maka kata karis itu mengandung arti goodwill, loving kindness, yaitu kehendak untuk berbuat baik penuh dengan kasih. Jadi tadi pikiran sudah diubahkan, maka di dalam jiwa juga terdapat kehendak. Kehendak kita itu harus seturut atau berubah sesuai sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa? Aku ikut di belakang. Tuhan mau jalan kemana? Aku ikut. Jadi bukan kehendak kita lagi, kita ikut sama kehendak Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana? Tuhan mau, ya kita berdoa, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Ya itu artinya kehendak Tuhan yang jadi, kehendak kita ngikut kehendak Tuhan. Kemudian di dalam jiwa juga terdapat perasaan, emosi. Bapak Ibu, sulit sekali untuk jaga perasaan atau emosi di zaman-zaman sekarang ini. Ya, saya juga hidup di zaman yang sama kok dengan Bapak Ibu, jadi saya juga rasain. Di zaman ini begitu banyak tuntutan, begitu banyak ekspektasi. Masing-masing orang punya mimpinya masing-masing, masing-masing orang punya agenda masing-masing dalam hidup, tujuan masing-masing, maka egonya itu jauh lebih tinggi belakangan ini, zaman-zaman ini. Udah nggak peduli lagi dengan sekitar, ini kayaknya mengganggu aku kepada tujuanku, senggol. Ini senggol. Maka udah nggak peduli lagi apa yang menjadi perasaan orang, emosi orang. Balik lagi, emang kita bisa atur orang lain buat nggak senggol kita? Saya rasa nggak bisa. Bisa kita atur situasi untuk berubah. Tuhan, aku nggak suka situasi yang ini, aku nggak suka persoalan yang ini, kayaknya nggak cocok buat aku, ganti aja yang lain. Ya nggak bisa. Nanti diganti yang lain, datang lagi yang baru, kurang lebih sama, levelnya masih di level-level segitu. Mau nggak mau harus hadapi. Yang kita bisa ubah adalah mindset kita. Dalam hal ini juga perasaan atau emosi kita juga harus berubah. Supaya kita bisa menghadapi situasi persoalan itu, maka ketika kita tidak berhasil mengendalikan perasaan atau emosi tadi, kita belum menang, jiwa kita belum menang. Saya punya tips,
Saya kutip dari pendeta di Jakarta. Jadi ketika menghadapi persoalan-persoalan ini, pakai prinsip ini. Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ada di posisi saya? Jadi ketika saya menghadapi masalah yang begitu besar, awal bulan istri saya keguguran. Ya saya pakai prinsip ini, apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Kalau Tuhan Yesus ada di posisi saya, apakah akan bersungut-sungut? Saya rasa enggak. Jadi ya saya enggak bersungut-sungut, saya enggak berani. Apakah mungkin Tuhan Yesus akan meninggalkan pelayanannya langsung? Mungkin izin, aku enggak bisa lagi pelayanan. Aku baru habis hadapi masalah. Mungkin enggak juga. Mungkin enggak itu yang Tuhan Yesus akan lakukan. Jadi pertanyaan ini selalu kita cross check kepada diri kita. Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? What will Jesus do? If Jesus in my position. Kalau Tuhan Yesus ada di posisi saya, apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Itu yang menjadi tolak ukur kita dalam bertindak. Maka kita bertindak itu enggak sembarangan, bukan pakai perasaan kita itu gampang goncang. Karena kita terbentuk dari situasi, latar belakang, masa lalu, dan lain-lain. Tapi kalau kita bergantung sama yang ini sesuatu yang tidak akan berubah. Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Apapun persoalan yang saudara hadapi, coba pakai prinsip ini. Untuk kita bisa melangkah, untuk kita bisa bertindak, apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Kalau Tuhan Yesus ada di posisi saya, itu yang akan saya lakukan. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Yang ketiga yang harus diubah, tadi pertama tubuh, kedua jiwa, di dalamnya ada pikiran, kehendak, perasaan. Yang ketiga, rohmu harus diubahkan. Roh harus diubahkan. Our spirit has to constantly be renewed by the Holy Spirit. Jadi roh kita harus selalu diubahkan, selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Roh Tuhan memberikan kita perubahan drastis dalam hidup kita. Kita bebas dari rasa bersalah, kita bebas dari rasa menyalahkan diri sendiri, rasa tidak layak, rasa penolakan. Kita bebas dari belenggu dosa. Kita bebas dari namanya keegoisan. Kita bebas dari manipulasi, ketakutan akan kematian. Ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Bebas dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kalau kita baca ayat ini mungkin kita agak bingung, apa sih maksudnya? Kita harus trace back kembali beberapa ayat sebelumnya, maka itu bercerita tentang bagaimana ketika Musa, di saat Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, maka ketika Musa turun menjumpai bangsa Israel, itu Musa harus menutupi mukanya dengan selubung. Karena apa? Kemuliaan Tuhan itu terpancar dari wajah Musa. Dan itu tidak bisa dihandle oleh bangsa Israel. Jadi selubung itu harus ditutup. Kalau enggak, saya enggak tahu apa yang bakal terjadi. Apakah mungkin binasa? Selubung itu harus ditutup. 2 Korintus 3 ayat 12-13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Kalau di terjemahan bahasa lain, translatannya kurang lebih seperti ini. Musa tetap pakai selubung mukanya supaya orang-orang bangsa Israel itu jangan lihat cahaya kemuliaan yang ada di wajahnya, titik. Walaupun cahayanya itu lama-lama juga akan pudar. Jadi kalau dibaca seperti itu memberikan kita satu perspektif yang baru bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dihandle oleh bangsa Israel. Sedangkan beda, itu zaman itu. Beda banget dengan sekarang. Saat ini kita udah bebas.
Kita hidup di zaman perjanjian baru, kita udah bebas mengenal Tuhan, kita bebas melayani, kita bebas mengasihi Tuhan. Kita bebas menggunakan hidup kita, energi kita untuk mengasihi sesama. Kita bebas jadi diri kita sendiri, dan seperti yang ditulis di ayat 12, kita punya satu keberanian untuk menghampiri Tuhan, tanpa harus menutup muka kita dengan selubung. Maka selubung itu sudah tidak ada lagi di antara kita dengan Tuhan. Maka semakin kita melihat wajah Yesus, semakin kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Perubahannya perlahan, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti. Bahasa Indonesia juga, versi yang lain, maka sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung, dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus atau kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi kemuliaan itu dipantulkan dari wajah kita, dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Terus-menerus diubah. Katakan sama-sama saya, terus-menerus diubah. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia, makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu adalah roh, dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Kalau kita menghabiskan waktu banyak dengan seseorang, maka kita punya kecenderungan akan menjadi lebih mirip dengan orang itu. Kalau saya menghabiskan waktu yang banyak dengan Akong Daniel contohnya, pasti lama-lama, nggak usah lama-lama, 6 bulan mungkin saya serumah aja tinggalnya. Jangan-jangan ngomongnya juga mungkin mirip jadinya. Nah, bagaimana cara kita bertindak, bersikap, lama-lama jadi akan terpola. Orang melihat selebriti atau artis yang disukai, mereka cenderung ikut kebiasaan mereka dalam bersikap. Dan mungkin juga dalam hal penampilan, mungkin akan diikuti baju apa yang sering dipakai, color tone-nya apa, baju-bajunya warna apa, mungkin akan diikuti. Sedangkan kalau kita terpikat kalau kita terpikat dengan Yesus, kita juga akan diubahkan, sama seperti gambarnya. If you're captivated by Jesus, you will be transformed into His image. Jadi Bapak Ibu, roh kita diubahkan constantly, terus-menerus diubahkan untuk menjadi seperti Kristus, serupa seperti Kristus. It's time to change, it's time to be transformed. Waktunya berubah, Bapak Ibu. Bulan Juli 2024 sudah jalan separuh. Jangan mau kita selesaikan 2004 biasa-biasa aja. Saya undang pelayan musik untuk bisa naik. Jangan mau lewati 2004 biasa-biasa aja. Ini waktunya, bulan ini waktunya. Tema bulanan ini enggak sembarang datang. Kita percaya bahwa tema bulanan itu datang dari hasil pewahyuan yang Tuhan berikan kepada para pemimpin rohani kita. It's time to change, waktunya berubah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Kapan berubahnya? Ya, sekarang, masa kemarin, atau mau nanti? Enggak, it is time to change, waktunya sekarang. Flagelo menuliskan, change is growth, change is opportunity, change is to increase potential. Perubahan adalah pertumbuhan, perubahan adalah kesempatan, perubahan adalah untuk meningkatkan potensi. Tanpa perubahan, Bapak Ibu, tidak akan ada pertumbuhan. Tanpa perubahan, tidak akan ada pertumbuhan. Sedangkan tanpa pertumbuhan, Anda tidak akan berbuah. Sebuah tanaman kalau tidak bertumbuh, buahnya juga tidak akan ada. Maka kita lihat satu pattern dari kita
semenjak kita memutuskan kita akan berubah, Tuhan ubah aku sesuai dengan gambaran-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan jalan-Mu. Maka ujungnya adalah buah. Berubah, kemudian berbuah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa buah yang akan kita produksi dari perubahan yang kita sudah jalani? Buah apa? Anda bisa jadiin ini sebagai patokan, buah-buah roh itu akan muncul, akan Anda produksi. Maka Anda semakin penuh dengan kasih. Kalau Anda percaya, sama-sama katakan, amin. Anda akan penuh dengan sukacita. Anda akan penuh dengan damai sejahtera. Anda penuh dengan kesabaran. Aminnya berkurang. Anda penuh dengan kemurahan. Anda penuh dengan kebaikan. Anda penuh dengan kesetiaan. Penuh kelembah lembutan. Dan Anda punya penguasaan diri. Anda aminkan ini karena buah-buah ini yang akan kita peroleh ketika kita memutuskan untuk berubah. Yohanes 15 ayat 8. Mohon maaf, ini sepertinya ada typo. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini kuncinya, berbuah banyak. Dan dengan demikian kita akan diakui sebagai Tuhan, sebagai murid-muridnya. Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Saya dapatkan lagu ini ketika saya susun bahan materi untuk sharing. Tuhan ingatkan lagu ini di hari Rabu. Lagu yang udah lama sekali mungkin nggak saya dengar, agak jarang juga dinyanyikan belakangan, beberapa tahun belakangan. Tapi Tuhan kembali ingatkan. Ini aku, semua milikku, ku perserahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Nah Bapak Ibu, lagu ini saya diingatkan kembali itu hari Rabu. Ketika diingatkan lagu ini, gampang nyanyinya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Gampang nyanyinya. Kemudian gak butuh waktu lama, hari Kamis saya masuk rumah sakit. Tiba-tiba saya mengalami sesak nafas, sulit nafas. Kemudian
tangan mulai kesemutan, kaki mulai kesemutan. Ada yang tahu itu kira-kira arah-arahnya kemana? Ya, karena saya punya teman yang pernah mengalami serangan jantung, maka saya ingat cerita dia waktu itu. Oh iya, waktu saya serangan kali itu, kaki saya kesemutan. Wah, saya langsung ingat, wah apa jantung? Karena saya habis jogging. Saya habis jogging, tapi ketika jogging nggak masalah. Saya bahkan masih menghabiskan 10-15 menit dalam kondisi normal. Tiba-tiba datang, tiba-tiba sulit nafasnya, tiba-tiba langsung tangannya mulai kebas, mulai kesemutan, kaki mulai kesemutan. Selanjutnya naik ke kepala mulai kesemutan. Nah di saat itu saya rasanya udah nggak beres. Saya langsung minta diantar ke rumah sakit. Maka dalam perjalanan ke rumah sakit tidak makin baik kondisinya. Di dalam mobil setelah kepala, selanjutnya dada terakhir. Dadanya mulai kesemutan, mulai rasanya terhimpit, sulit, nafasnya sudah semakin sulit. Di saat itu saya nggak tahu Bapak Ibu kalau pernah ngalamin, ya semoga jangan, saya doakan jangan. Karena itu adalah masa-masa mungkin terberat. Rasanya itu mau mati. Kalau ini bukan klise lagi, ini rasanya mau mati. Saya udah rasain kayak, ya Tuhan, emang ini waktunya, emang ini harinya. Aku bakal dipanggil di mobil gitu, dalam perjalanan ke rumah sakit. Itu rasanya begitu, udah di penghujung di antara hidup dan mati. Maka singkat cerita, sampai di rumah sakit, mulai agak normal sedikit, sudah ditangani, datang lagi episode 2. Mulai lagi, sulit nafas, kaki tangan kram, kebas, kepala kram, kebas. Bahkan di rumah sakit tangan saya udah gak bisa buka. Ini keras, jadi tertutup. Jadi kondisinya udah begini. Yang saya bisa lakukan cuman kebetulan kebas tapi masih bisa ngomong. Yang saya ngomong, saksi, istri saya saksi, saya cuman Tuhan. Cuman itu kata yang terpikir, Tuhan Yesus. Yang keluar Tuhan Yesus, tapi di dalam hati ngomong, Tuhan Yesus jangan panggil saya dulu. Yang keluar Tuhan Yesus dalam hati, jangan panggil dulu Tuhan, jangan panggil dulu. Yang terlintas cuman karena istri saya yang nemenin, kan kasihan, maksudnya masa iya jadi janda muda. Ya terpikir hal-hal yang udah aneh-aneh lah ya Tuhan. Apa sih rasanya habis ini? Gelap atau gimana? Ada ruang transitnya atau seperti apa? Saya udah pikiran ke arah sana karena betul-betul di antara hidup dan mati rasanya. Badan rasanya udah kaku, udah. Cuman bisa itu, Tuhan Yesus. Ini tangan udah gak bisa buka. Suster mau pasang infus. Pak, kita pasang infus ya. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, makin kenceng. Karena beda rohnya. Infus dipasang. Tapi ya itu. Saya gak akan terlalu detail. Saya bisa kasih tahu kalau kondisi saya baik. Saya sudah cek, jantung saya berfungsi normal semua. Tuhan baik. Rasanya malam itu saya seperti diberikan hidup kedua. Jadi kemarin kejadian baru hari Kamis, ini Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi usia saya baru 3 hari ini. Saya bilang sama istri, saya kayak dikasih kehidupan kedua. Maka di malam itu kondisi sudah stabil, semua keluarga sudah pulang. Tinggal saya sama istri di rumah sakit, di kamar. Istri udah tidur, saya nggak bisa tidur. Karena pertama kali saya di opnam di rumah sakit. Rasanya kayak aneh sekali, nggak biasa.
Tidur dengan tangan nggak bisa gerak, saya tidur nggak bisa, diem. Nggak bisa tidur, jadi saya ingat lagi Tuhan kasih lagu ini kemarin. Saya nyanyi. Wih, lagunya sama Bapak Ibu, hari Rabu. Hari Kamis kok beda ya maknanya. Ku persembahkan hidupku, langsung keluar. 4 jam lalu rasanya kayak udah mau dipanggil Tuhan. Hari Rabu nyanyi kayaknya gak terlalu memaknai. Tapi ketika hidup itu rasanya udah di ujung, itu beda. Bener gak kalau saya bilang, Tuhan ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bener gak itu dari hati yang terdalam? Belum tentu. Tapi ketika hidup sudah di kondisi seperti yang saya alami waktu itu, beda, maknanya beda. Nangis terus, keluar terus. Karena itu di kondisi di mana kita merasa tidak berdaya. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Cuma bisa teriak Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Cuman itu doang. Dokter gak ngapa-ngapain pun saya gak bisa nuntut. Dokter gak ambil tindakan yang segera juga saya gak bisa apa-apa. Saya cuma berserah aja, berserah. Saya berserah. Tuhan Yesus. Cuman itu aja yang bisa saya lakukan. Tapi saya selalu bersyukur, walaupun orang banyak sekali yang ngomong, rumah sakit Indonesia begini-begini. Saya di malam itu saya bersyukur, Tuhan terima kasih untuk rumah sakit di Indonesia. Terima kasih ada rumah sakit ini. Pola pikir diubahkan. Saya lihat masalah ini dengan perspektif yang baru. Masa iya kita mau komplain dengan rumah sakit di Indonesia bla 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 dengan segala kekurangannya. Tapi kalau Anda dengan kondisi darurat begitu, Bapak Ibu mau kemana? Cari tetangga? Ya, ke rumah sakit lah. Iya, beda. Ya, Bapak Ibu, saya berdoa kiranya sharing pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Ini waktunya berubah. It's time to change. It's time to transform. Maka kita berdoa, kita akan diubahkan. Amin. Ku persembahkan hidup kepada